Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, ada kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan mendengar doa kita. Tuhan dengar doaku, doaku. Tuhan dengar doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mendengar doa kami walaupun sederhana. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 1 ayat 3-11. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan perselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh harapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Doaku harapmu. Iblis membuat bermacam-macam alangan agar Injil gagal diberitakan. Paulus adalah seorang penyebar Injil. Dia meminta agar jemaat Korintus mendoakan dia dan teman-temannya. Dukungan doa membantu Paulus dalam penyebaran Injil. Injil Kristus harus disebarkan. Sekarang Paulus sudah meninggal. Kita tidak perlu lagi berdoa buat dia. Tapi kita bisa berdoa untuk para pendeta,
guru, misionaris yang menyebarkan Injil Kristus. Berdoalah agar para penginjil atau mereka yang bekerja di ladang Tuhan mampu melawan alangan si iblis. Dengan demikian, nama Yesus dapat disebarkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk penginjilan yang ada di Indonesia pada saat ini, baik melalui guru-guru Kristen, pendeta, penginjil, misionaris, siapapun mereka yang Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil, boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, Monica adalah seorang ibu yang taat beribadah. Dia sedih melihat Agustinus, anaknya. Agustinus hidup berfoya-foya, karena itu Monica selalu mendoakan anaknya. Pada tahun 386, Agustinus mendengar seorang gadis kecil menyanyi. Nyanyian itu menggerakkannya mengambil Alkitab dan membuka secara acak. Dia membuka kitab Roma yang sangat memukaunya. Agustinus mengalami pertobatan. Dia memutuskan menjadi pengikut Kristus. Agustinus menulis buku-buku rohani yang terkenal. Agustinus mengakui bahwa dia mengenal Kristus karena doa-doa yang terus-menerus diucapkan oleh ibunya. Percayalah, orang tua kita mendoakan kita. Kita pun jadi anak-anak harus mendoakan orang tua kita. Mari kita berdoa supaya Injil terus diberitakan, supaya semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Amin.